Halo, selamat siang pemirsa. Wowpol kembali menjumpai Anda. Tentunya dengan informasi yang menarik dan teraktual yang telah kami persiapkan. Bersama saya Adelia Triani Manihuro dan bersama rekan-rekan saya. Dan inilah informasi selengkapnya. Baik, terima kasih Adel. Bersama saya Mugadi Lestari. Pada topik yang pertama, saya akan membahas tentang model demokrasi dalam konteks global. Yang pertama ada demokrasi liberal, yaitu sistem politik yang menganut kebebasan individu dan tentunya melindungi hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Ciri-ciri dari sistem demokrasi ini adanya banyak partai politik yang dipegang oleh politisi sipil, adanya kekuasaan pemerintahan yang terbatas, banyaknya kebebasan individu, kebebasan pers dan media. Negara-negara yang menganut sistem demokrasi ini seperti Amerika Serikat dan Inggris. Yang kedua ada demokrasi sosialis, yaitu sistem politik yang mendukung intervensi ekonomi dan sosial untuk mendorong keadilan sosial dalam rangka demokrasi. Mereka biasanya ingin mentransisi kapitalisme menjadi sosialisme melalui cara-cara demokratis. Contoh negara yang menganut sistem demokrasi ini, misalnya negara-negara Skandinavian yang merupakan acuan dalam sistem demokrasi sosialis. Yang ketiga ada demokrasi partisipatif, yaitu sistem politik yang memberikan hak yang lebih besar kepada warga negaranya dalam menyampaikan aspirasinya. Ciri-ciri dari sistem demokrasi ini adalah negara tersebut dapat memperkecil jumlah anggota dalam dewan karena partisipasi rakyat seluas-luasnya. Nah, dari berbagai macam demokrasi tersebut, tentunya implementasi dan hasil-hasil dari sistem demokrasi tersebut tentulah berbeda-beda. Jika pada sistem demokrasi liberal yang diutamakan adalah kepentingan individu, dan pada demokrasi sosial diutamakanlah keadilan bagi seluruh rakyat. Akan tetapi tujuan tersebut adalah sama, yaitu untuk mensejahterakan warga negara. Bersama saya Dinda Dwi Apriliani akan menjelaskan materi tentang evaluasi tentang sejauh mana demokrasi dalam suatu negara mampu memberikan partisipasi politik, yaitu yang pertama, partisipasi politik yang inklusif. Partisipasi politik yang inklusif dapat menjadi tantangan suatu demokrasi. Hal ini terkait dengan perubahan sifat partai politik dan perwakilan. Yang kedua, perlindungan hak asasi manusia. Demokrasi dapat memberikan perlindungan hak asasi manusia dan gender yang menjadi permasalahan yang sangat krusial di tengah demokrasi. Yang ketiga, transparansi. Transparansi dapat dilakukan dengan memperlihatkan beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik. Yang keempat, akuntabilitas. Akuntabilitas yaitu dapat memberikan demokrasi. Akuntabilitas dapat suatu negara memberikan partisipasi politik. Yang kelima, keadilan. Demokrasi dalam suatu negara dapat memberikan partisipasi politik yang adil jika pemerintah bertanggung jawab terhadap konstituensi atau badan-badan perwakilan dan pengawasan yang ada seperti Majelis Nasional, partai politik atau lembaga. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa DPR dan DPD pemerintah dinilai belum aspiratif dalam melaksanakan fungsi legislasi mereka. Oleh karena itu, evaluasi kritis terhadap DPR dan partai politik perlu dilakukan untuk memastikan partisipasi politik yang adil. Selain itu, dalam rangka partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik, evaluasi hukum dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara prinsip NKRI, keadilan, demokrasi, kepastian hukum, dan pencegahan korupsi, serta menjadikan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi dan perlindungan hak konstitusi warga negara. Baik, materi selanjutnya adalah tantangan dalam mengatasi disinformasi dan manipulasi politik di era digital. Tantangan yang pertama adalah tantangan teknis. Teknologi yang digunakan untuk menyebarkan disinformasi dan manipulasi politik terus berkembang dan semakin canggih. Hal ini membuat masyarakat lebih sulit untuk mendeteksi dan mencegahnya. Tantangan yang kedua adalah tantangan sosial. Seringkali orang tidak mempunyai kemampuan untuk membedakan mana informasi yang benar dan mana yang salah. Dan dampak yang kedua adalah partisipasi publik. Media sosial juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang politik, karena media sosial memungkinkan masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam debat politik,
bertanya kepada calon politik, bahkan mendukung calon politik tersebut. Dan media sosial juga bisa meningkatkan jumlah pemilih, terutama di kalangan pemilih pemuda. Dan yang ketiga adalah kampanye pemilihan. Media sosial telah menjadi alat penting dalam kampanye pemilu bagi kandidat politik, karena media sosial memungkinkan kandidat untuk menjangkau para pemilih secara lebih luas, bahkan personal. Bahkan media sosial juga memungkinkan kandidat untuk mengkomunikasikan pesan kampanyenya dengan lebih efektif. Dan yang terakhir adalah polarisasi masyarakat. Media sosial dapat memperburuk polarisasi sosial karena media sosial hanya bisa membantu masyarakat mengakses informasi yang sesuai dengan keyakinannya sendiri. Hal ini membuat masyarakat kurang mau mendengarkan para pembangkang dan memperburuk konflik sosial. Bersama saya Fani Rahmasari dengan materi bisnis demokrasi. Di Indonesia, populisme ini ditandai dengan adanya gerakan aksi bela Islam yang menuntut pemenjaraan mantan Gubernur DKI Jakarta, Ahok, atas tuduhan penistaan agama. Robert W. Hafner mengatakan bahwa populisme ini dilatar belakangi karena adanya krisis kewarganegaraan di seluruh dunia. Populisme sendiri merupakan wacana politik dalam gerakan sosial yang berkonsep pada rakyat, namun menempatkan kelompok penguasa sebagai lawan. Populisme ini mengembangkan wacana untuk menghilangkan pengaruh ekstrem, sehingga menimbulkan sentimen kelompok asli dan kelompok luar, misalnya kelompok etnis maupun agama. Jika dibiarkan, populisme ini mengakibatkan mekanisme konstitusional termarginalkan. Gelombang populisme ini menjadi ancaman bagi demokrasi di Indonesia. Hal ini berdampak negatif pada pluralitas di masyarakat. Sebagai individu, kita juga sebaiknya berpegang pada norma-norma yang berlaku secara umum, yang bersumber dari ajaran agama maupun norma di masyarakat. Terakhir, populisme ini dapat dilawan dengan memperbaiki cara pandang kita melihat pluralistik. Masyarakat Indonesia harus bangga menjadi orang Indonesia sehingga dapat memperkuat identitas nasional yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Baik, materi terakhir bersama saya Winanda yaitu tantangan dalam transisi demokrasi. Tantangan dalam transisi demokrasi adalah konteks yang bervariasi tergantung dalam konteks negara tertentu. Studi rezim otoriter menuju demokrasi sering mengalami beberapa tantangan tertentu. Yang pertama, stabilitas politik. Perlu diupayakan untuk mencegah terjadinya kekacauan politik di dalam negara tersebut. Yang kedua, rekonsiliasi nasional. Rekonsiliasi nasional sangat penting untuk mencegah upaya terjadinya gejolak dan konflik politik. Yang ketiga, pembangunan lembaga. Pembangunan lembaga ini penting sekali untuk membangun demokrasi yang kuat. Dan yang keempat, partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat penting sekali untuk mencegah terjadinya struktural dan juga pemerintahan yang terpusat. Yang kelima, keamanan. Keamanan sangat penting sekali dijaga untuk mencegah gangguan eksternal maupun internal. Yang keenam, pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi sangat penting sekali untuk menjaga stabilitas ekonomi dan juga mensejahterakan masyarakat. Yang ketujuh, kultural budaya. Kultural budaya juga berperan penting sekali dalam transisi demokrasi ini. Yang kedelapan, konflik sosial. Konflik sosial mencegah terjadinya beberapa gejolak-gejolak etnis tertentu. Setiap negara memiliki dinamika-dinamika tersendiri. Untuk itu diperlukan pemahaman konteks lokal dan juga komitmen demokrasi yang kuat di suatu negara tersebut. Pemirsa, itulah informasi tadi, sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Adelia Triani Manuro, pamit undur diri dan terima kasih. Sampai jumpa.